Karena yang dinamakan zakat fitrah itu pemberian yang suci. Nah, untuk mensucikan apa? Kenapa kok 2,7? 2,7 artinya 2 ditambah 7 artinya 9. Nah, 9 letaknya di babakan Nowo Songo, atau kalau orang Jawa itu lebih mudahnya babahan Nowo Songo. Nah, kalau kita tuh melakukan upawoso ya sesuai dengan bulan ini. Kalau ini masih bulan poso ya kita melakukan upawoso itu. Nah, supaya apa? Supaya kita di dalam 30 hari itu kita bisa mengambil hikmah. Ternyata hanya tidak makan dan tidak minum di dalam 1 bulan poso, kita tuh banyak menghadapi dan banyak merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Contohnya, kalaupun toh di hari atau di siangnya bulan poso, kita mau makan, mau minum, nasi ada, air ada. Tapi karena intinya kepengen merasakan bagaimana tahu orang-orang yang sulit untuk makan, sulit untuk minum, bukan karena sakit, tapi karena tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Dengan 1 bulan saja kita itu menahan yang sangat luar biasa. Nah, tapi orang yang melakukan tidak makan dan tidak minum di siang hari pada bulan poso, apakah dia mau berpikir, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari 30 hari saja, begini rasanya, begini menderitanya. Apalagi orang yang tidak selamanya merasakan kurang makan, kurang minum, sulitnya untuk menyambung hidup ini. Nah, apakah pernah berpikir seperti itu? Mungkin kalau mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, ya mungkin di hari akhir ini saja. Itu pun cuman 2 kilo 7 on, karena beras fitrah itu sebenarnya 2,7. Kenapa kok 2,7? Sebenarnya kita itu mensucikan babakan Nowo Songo yang ada di dalam diri kita, yang artinya supaya mata itu tetap jernih untuk cara melihat, telinga supaya jernih cara untuk mendengarkan, hidung supaya selalu enak untuk menghirup udara ini, mulut pun juga selalu mudah untuk berbicara, selalu enak untuk merasakan makanan. Lubang yang kedua sudah jelas itu adalah pembuangan akhir. Nah, supaya lewat di situ juga aman-aman saja, nggak ada masalah, nggak ambeien, nggak prostat dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari zakat fitrah. Karena yang dinamakan zakat fitrah itu pemberian yang suci. Nah, untuk mensucikan apa? Kenapa kok 2,7? 2,7 artinya 2 ditambah 7 artinya 9. Nah, 9 letaknya di babakan Nowo Songo, atau kalau orang Jawa itu lebih mudahnya babahan Nowo Songo. Itulah. Padahal kita itu babakan atau babahan itu bukan 9. Tadi babakan atau Nowo itu jumlahnya 12. 9 yang kelihatan, yang 3 letaknya di dalam pusar. Nah, kita kadang-kadang juga nggak sadar bahwa di dalam pusar itu ada lubang 3. Tapi yang dibicarakan tentang yang kelihatan nampak 9, Pak. Ya, 9 yang tidak kelihatan itu jarang diperhatikan. Padahal kita hidup itu sumbernya cuman dari lubang yang 3 itu. Bukan dari udara yang lewat oksigen, lewat hidung, bukan. Kok bisa begitu? Nyatanya kalau orang sesak napas itu katanya kekurangan oksigen. Tapi kenapa kalau sudah dibantu oksigen oleh dokter, kok orang itu tetap mati? Berarti kalau gitu, napas itu bukan oksigen. Tergantung bagaimana kerja di pusar itu, yang itu semuanya jalan dari nafsu patang perkara yang di situ dikendalikan oleh sedulur papat kalimo pancer. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari upawoso di dalam bulan poso, atau kita melakukan soim atau siam
atau saum atau imsak di dalam bulan Ramadan. Nah itu jawabannya, Mas. Dengan melihat kejadian yang ada di Gunung Kidul, perlukah pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menentukan bahwa hari raya itu satu, Pak? Nah pemerintah sendiri sudah menentukan toh. Tapi kan sekarang kan faktanya kan berbeda-beda. Lah makanya kembali pada orang itu lagi. Walaupun ditentukan oleh pemerintah, tapi kalau orang itu ngotot, terus pemerintah mau apa? Apakah orang itu harus dihukum? Wong ini kan urusannya dengan Allah, semua Tuhan. Bukan urusan dengan manusia dan manusia. Kecuali kalau ibadah urusan manusia dan manusia itu di sini itu ada hukum negara, mungkin negara bisa disalahkan atau kenapa negara tidak bertindak. Ini hablumminallah, bukan hablumminannas. Padahal kalau kita melihat di negara-negara muslim selain Indonesia, Pak, hari raya itu kan semua kan ditentukan pemerintah, tapi faktanya kan ikut semua gitu loh, Pak Darno. Nah masalahnya kan karena pinternya orang Indonesia atau saking bodohnya orang Indonesia, Pak? Ya nek dibilang pinter, nyatane kalau pinter kok begitu, berarti bukan pinter, berarti ya itulah tandanya orang-orang keminter. Orang gitu tapi keminter, Pak ya. Kalau negara lain kenapa kok hari rayanya satu, tidak ada perbedaan? Lah di sana apakah di sana banyak organisasi? Apakah di sana itu ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi LDII, Lemkari, dan lain sebagainya? Keminter, Pak. Kan organisasi itu yang paling banyak itu di Indonesia ini. Nah itu hasil dari mana? Apakah dari hasil dari orang pinter? Ya enggak. Yaitu hasil dari orang-orang keminter. Bukan orang pinter, Pak ya. Bahkan sampai Tuhan pun dipinteri. Gitu ya, loh. 3 kali. Ya, dengan mengatasnamakan Tuhan, dengan mengatasnamakan Allah, maka orang itu kadang-kadang terlena dari bujuk rayuannya, otaknya sendiri dan hatinya sendiri. Ini terkait hari raya, Pak. Kalau orang Jawa menamakan Rioyo ya. Kita tahu bahwa agama di Nusantara ini kan ada 5, Pak. Ya. Kalau kita melihat hari raya tiap-tiap agama ya kan. Kalau orang Hindu pas hari raya itu malah beliau-beliau itu justru malah nyepi ya kan. Ada istilah amati lelungan, amati geni, bahkan menyalakan lampu aja nggak boleh. Masak aja nggak boleh, keluar rumah aja nggak boleh. Jadi intinya itu benar-benar dia itu prihatin, Pak. Kalau orang Nasrani itu dia biasa-biasa aja nih ketika pas hari raya misa di gereja, setelah itu kan ya biasa-biasa aja, nggak ada istilah yang istimewa, Pak ya. Tapi kenapa kalau orang-orang teman-teman kita yang muslim, Pak, kesannya identik ketika hari raya itu kok selalu hura-hura, Pak Darno? Sebetulnya makna hakikat dari hari raya kalau menurut pemahaman Jawa itu apa, Pak Darno? Ya namanya hari raya itu kan bahasa nasional. Kalau orang Jawa itu Ariyoyo. Ari itu sudah jelas hari atau dino. Yoyo adalah kesengsaraan. Maka dengan dino yang penuh kesengsaraan, maka di situ melakukan tirakat. Kalau orang Buddha, orang Hindu itu nyepi, pati geni, dan lain sebagainya. Agama-agama Yahudi juga sama, di situ hening. Betul. Ya. Lah karena Ariyoyo diartikan hari raya, seolah-olah hari raya itu hari kemenangan. Maka karena dia merasa saat 30 hari itu menang melawan hawa nafsu, maka kita di 1 Syawal patut kita merayakan dengan pesta pora, dengan di meja penuh jajan. Ya, setelah itu karena kita itu untuk mensucikan diri kita, maka kita tuh mengadakan tradisi yang namanya lahir batin. Betul. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau membicarakan tentang lahir batin, saya kudu guyu atau yang dinamakan halal bihalal. Ya. Masalahnya gini, minta maaf pada orang, apalagi dia merasa mempunyai kesalahan. Kebanyakan sekarang itu lahir batin itu dengan cengengesan loh. Terus lagi pula yang diucapkan bukannya saya minta maaf atas kesalahan saya atau kula nyuwun pangapunten saking kesalahan kula. Nggih, milai riyin ngantos sak menika, milanipun kula nyuwun agunging Pak Samudra pangaksami.
nggih lahir kula, nggih batin kula. Nah itu benar. Tapi kalau ketemu lahir batin salaman cul. Lahir batin salaman cul. Apalagi kalau teman sudah akrab, belum salaman saya sudah cengenges. Lahir batin ya. Nggih. Itu saya mending. Malah sekarang karena ada HP dan lain sebagainya, lewat HP. Kesalahannya numpuk, minta maaf lewat HP. Makanya jangan kaget. Orang-orang yang punya nomor saya, kok dia mengucapkan selamat hari raya dan mohon maaf lahir batin lewat HP. Gak ngarah tak gubris. Sutik tak gawe apa aku bales. Masalahnya dengan begitu, dosa saya mungkin tidak terhapuskan. Karena saya juga merasa banyak salah. Saya merasa banyak dosa. Jadi sayogiannya orang yang minta maaf itu ya paling tidak datang bersalaman dan ucapkan semua kesalahan, baik itu yang sengaja maupun tidak, diucapkan pada orang yang bersangkutan itu. Tapi kalau datang terus lahir batin Pak ya, saya ngomong sama-sama. Terus podo-podo ngono, apa artinya podo-podo itu? Walaupun ada yang mengartikan kalau kita sudah datang dengan berjabatan tangan, dosa kita rontok. Lah kok enak men. Nah daripada gitu ya setelah salaman tampiling dase terus jaluk ngepurone lahir batin meneh. Nah, ya. Kenapa minta maaf aja nunggu sampai hari raya? Nah, makanya minta maaf saja kok aturannya hanya setahun sekali. Betul. Gitu. Nah, itulah pemahaman-pemahaman yang sebenarnya manusia itu banyak teracuni oleh otaknya sendiri, teracuni dengan cara berpikir, cara berangan-angan dengan hatinya sendiri. Makanya agama itu sebenarnya apa toh? Agama itu ageman itu pegangan itu sebenarnya untuk pegangan hidup ini. Jadi agama itu bukan perilaku budaya. Tapi agama itu bisa merasakan di dalam hidupnya dan bisa mengerjakan sesuai dengan rasanya, itulah agama. Karena agama mungkin ya entah itu betul atau enggak, itu kan mengadopsi dari bahasa egama kalau bahasa Yahudi ya. Ugama kalau bahasa dari bahasa ya pokoknya dari pemahaman agama sebelum Islam. Ya, di situ ada ugama, egama, lalu agama. Kalau agama itu biasanya itu untuk orang Jawa atau orang Nusantara. Karena ugama, egama, dan agama itu adalah mengadopsi dan belajar dari perilaku senggama. Itu loh. Nah, kalau ditanyakan kok ngambil dari senggama? Kalau pengen tahu ke sini, tak dudono, tak jelasno. Gitu. Karena walaupun senggama itu enggak sembarangan loh. Bukan karena nafsu dan nafsu lalu kita melaksanakan senggama, bukan loh sebenarnya. Karena di dalam senggama itulah kesucian yang sangat suci, kesakralan yang sangat sakral sebenarnya. Sampai orang itu berani melakukan, maka disitulah menjadi pedoman atau pegangan hidup. Makanya di dalam hidup ini yang penuh aturan. Ya kalau mengaku agama Islam itu cukup ditulis di KTP sah, tapi tentang senggama melibatkan agama dan melibatkan negara, itulah kesucian dari agama itu sendiri. Terus ini Pak Darno, ini kan sudah banyak diyakini oleh orang banyak Pak, terkait 10 hari di akhir bulan Ramadan itu kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan itu katanya itu kan terjadinya ketika di hari-hari ganjil 10 hari akhir bulan Ramadan Pak ya. Padahal Cak Nun itu pernah ngomong bahwa sebetulnya malam Lailatul Qadar itu di malam di mana turunnya Al-Qur'an. Jadi jika ada orang yang menanti di bulan Ramadan 10 hari di akhir Ramadan itu orang yang keliru. Nah, saya pengen tahu Pak dari Pak Darno, betulnya malam Lailatul Qadar kalau menurut pemahaman Jawa sendiri itu kayak apa Pak? Lailatul Qadar itu kan bahasa
Timur Tengah toh. Betul. Bahasa Arab yang artinya malam kebaikan. Atau malam keberuntungan. Nah, malam keberuntungan itu identik dengan tanda alam yaitu bulan. Maka di situ barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan mendapatkan manfaat atau kebaikan 1000 bulan. Betul. Nah, apakah Lailatul Qadar itu turunnya di hari Tawang atau hari Ganjil? Di akhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya salah. Nah, kalau hanya pada 10 terakhir di bulan Ramadan, apakah malam-malam yang lainnya itu juga nggak ada kebaikan? Kenapa yang dimasukkan cuma 1 bulan? Kenapa kalau hanya di 10 terakhir di bulan Ramadan, kok dia hidup juga nggak memilih di bulan Ramadan aja? Sama dengan kita mensucikan bulan suci Ramadan. Lah bulan yang lain berarti bulan kotor. Nah, itulah pemahaman sebenarnya yang tidak pas.